warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Amalia. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong. Diperkirakan muncul pada abad 4 Masehi atau lebih dari 400 Masehi. Letak geografis Kerajaan Kutai yang berada menjorok di daerah pedalaman menyebabkan Kutai menjadi tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang, misalnya dari Cina dan India. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh Hindu masuk ke Kutai. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kutai antara lainnya adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama, menurut para ahli agama Hindu, masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Raja Kudungga. Pada awalnya, Raja Kudungga adalah kepala suku. Raja Aswawarman diberi gelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putra dan salah satunya adalah Mulawarman, raja terbesar di Kutai. Dalam prasasti Yupa disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai dalam masa keemasannya, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan budaya dapat dikatakan Kerajaan Kutai sudah maju. Hal ini dibuktikan melalui upacara penghinduan pembentukan memeluk agama Hindu yang disebut Viratya Stoma. Peninggalan Kerajaan Kutai. Bukti sejarah tentang Kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu. Tulisan yupa itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Informasi yang ada diperoleh dari yupa atau prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahman atau kedermawanan Raja Mulawarman. Dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan ekor sapi kepada kaum Brahmanan. Berakhirnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anom Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama, Tanjung Kute. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mulawarman atau Kutai Martapura dikenal sebagai nama Sultan Aji Muhammad Idris. Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gelar raja dan pangeran juga sudah berubah menjadi sultan. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman. Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu. Letak kerajaan ini dulunya di Sungai Cisadane sebelah barat dan Sungai Citarum sebelah timur. Raja-raja yang pernah berkuasa, yang pertama Jayasinghawarman, kedua Dharmayawarman, 3 Purnawarman, 4 Wisnuwarman, 5 Indrawarman, 6 Candrawarman, 7 Suryawarman, 8 Kertawarman, 9 Sudawarman, 10 Hariwangsawarman, 11 Naga Jayawarman, 12 Linggawarman.
Pada masa pemerintahan Purnawarman saja, Tarumanegara mencapai masa kejayaannya. Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Purnawarman. Pada tahun 417, ia memerintahkan penggalian sungai Gomati dan Chandrabaga Kali Bekasi sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan ekor sapi kepada kaum Brahmana. Penggalian saluran air sangat besar karena merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Hasil pertanian tersebut memajukan perekonomian. Kehidupan sosial, kehidupan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Tarumanegara berkembang dengan baik. Terlihat dengan adanya penggalian saluran Gomati, sebagai masyarakat beragama Hindu dan Buddha, sedangkan sebagian masyarakat yang lainnya masih menganut agama asli. Sedangkan kehidupan ekonomi, pembangunan sebuah terusan oleh Raja Purnawarman ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir, sarana lalu lintas pelayaran antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, dan akibatnya perekonomian sudah berjalan teratur. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara bermula dari kepercayaan yang diberikan oleh sang raja kepada pemerintah daerah di bawah raja untuk memimpin wilayahnya sendiri. Lalu kebiasaan memberikan warisan wilayah atau daerah kepada putra dan putri mahkota, lantas membuat kerajaan baru di wilayahnya tersebut. Hal itu membuat kekuasaan raja menjadi lemah dan gampang diserang musuh. Pada tahun 669 Masehi, Raja Linggawarman yang menjadi raja terakhir menyerahkan kekuasaan kepada menantunya yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Lantas, berakhirlah pemerintahan dalam nama Tarumanegara berganti menjadi Kerajaan Sunda. Peninggalan. Terdapat 7 prasasti yang menjadi peninggalan Kerajaan Tarumanegara, antara lain adalah 1. Prasasti Ciareten. Prasasti Ciareten atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciareten, dekat muara sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris disusun ke dalam bentuk sloka dengan metrum anustuv. Di samping itu terdapat lukisan semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Gambar telapak kaki pada prasasti Ciareten mempunyai 2 arti, yaitu yang pertama, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut, tempat ditemukannya prasasti tersebut. Yang kedua, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang, biasanya penguasa sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, yang dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Kedua adalah prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau prasasti pasir Koleangkak ditemukan di bukit Koleangkak di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Ketiga, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang keempat adalah prasasti Muara Ciaten. Prasasti Muara Ciaten ditemukan di Bogor. Tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca, di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. Kelima, prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Lewilia. Prasasti Pasir Awi
berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Yang keenam, prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Yang ketujuh, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang melingkar dan isinya paling panjang dibandingkan dengan prasasti Tarumanegara yang lain, sehingga ada beberapa hal yang dapat diketahui dari prasasti tersebut. Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7 di mana Dapun Tahyang mendirikan kerajaan ini. Terletak di wilayah Sumatera bagian selatan. Pusat pemerintahannya kemungkinan besar di sekitar Palembang, Sumatera. Meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan Ligor di Semenanjung Malaya sebagai pusatnya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan bumi Sriwijaya menghasilkan bumi beberapa di antaranya cengkeh, kapulaga, pala, lada, pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur, barus, gading, timah, emas, perak, kayu hitam, kayu sapan, rempah-rempah, dan penyu. Barang-barang tersebut dijual atau dibarter dengan kain katun, sutra, dan porselen melalui relasi dagangnya dengan Cina, India, Arab, dan Madagaskar. Kehidupan politik menurut sejarah, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang megah dan jaya di masa lampau. Raja-raja yang pernah memerintah yaitu Dapun Tahyang Srijayanegara, Dharmasetu Balaputradewa, Chudamani Marwadewa, Sangramawijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya ternyata menjalankan politik ekspansif perluasan kekuasaan pada abad ke-9. Raja Balaputradewa dapat memperluas wilayah Sriwijaya. Wilayah itu meliputi Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vassal-vassalnya di seluruh Asia Tenggara. Keadaan masyarakat. Karena kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh agama Buddha, maka kehidupan masyarakat sesuai dengan ajarannya. Selain itu, masyarakat juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya adalah aliran Mahayana dengan salah satu tokohnya yang terkenal ialah Dharma Kirti. Peninggalan. Contoh peninggalannya adalah Candi Muara Takus di Riau dengan asumsi petunjuk arah perjalanan dalam catatan satu Sing, serta hal ini dapat dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya tahun 1003 kepada Kaisar Cina yang dinamakan Cheng Tien Wangshou. Candi Bungsu salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Namun yang pasti pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola I, berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribu kota di Kadaram, Kedah sekarang. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kepemimpinan Balaputradewa sebagai Raja ke-10, Sriwijaya mencapai titik kejayaannya. Akan tetapi, saat periode itu juga Sriwijaya kehilangan kekuasaannya di Jawa. Tercatat di prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Selain itu, Kerajaan Medang dari Jawa menyerang Sriwijaya pada
tahun 990-an menerangkan serangan ini terjadi pada 988 hingga 992, tepat ketika Sri Judamani Marwadewa memimpin. Akan tetapi Sriwijaya berhasil memukul mundur musuhnya saat itu. Daftar Raja-Raja Sriwijaya. Yang pertama Dapuntahyang Sri Jayanasa, 2 Indrawarman, 3 Rudrawikrama, 4 Sanggramadananjaya, 5 Dharanindra atau Rakai Panangkaran, 6 Namarawira atau Rakai Warak, 7 Dharmasetu, 8 Samaratungga atau Rakai Garung, 9 Balaputadewa, 10 Sri Udayadityawarman, 11 Sri Wuja atau Sri Udayadityan. Selesai. Terima kasih.